Saloka ini justru tidak bisa terpisahkan dengan sosok sang istri di kehidupan nyata, Putri Anne. Arya dan Anne sudah menikah sejak tahun 2017 dan dikaruniai satu orang putra bernama Ibrahim Jalal ad-Din Rumi. Berbeda dengan Arya, meskipun sang istri juga merupakan seorang artis, namun kini dirinya tampak fokus mengurusi buah hati tercinta mereka berdua, sehingga jarang tersorot kamera ataupun diketahui pemirsa. Seperti apa kisah pertemuan antara Arya dan Anne? Bagaimana perjalanan cinta mereka yang kini kerap diributkan oleh netizen? Seperti apa peran Putri Anne dalam kehidupan Arya Saloka? Aito kali ini berhasil mengajak Arya Saloka untuk membagikan kisahnya secara eksklusif untuk Insartizen. Hai Arya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, Ibu Baik Nadia? juga, Sehat? Sehat, alhamdulillah yang paling penting ya. Kalau ngelihat background dari Zoom kamu sekarang, kamu nih lagi di mana nih? Lagi di rumah. Tapi kayaknya kalau ngelihat Arya, Evan, pokoknya tim-tim kamu itu tuh kayaknya biasanya always on location di puncak terus ya? Apa sekarang lagi day off? Sekarang puncak. Di puncak selalu. Every day. Enggak sih, minggu kita libur. Biasanya minggu. Okay. So, thank you banget ya. Kamu dalam kondisi lagi always shooting, lagi stripping, dan congratulations juga. Memang ini suatu, sampai masuk museum rekor dan seterusnya, memang banyak sekali orang yang menjadi bucin dari micin ya. Bucin dari micin ya. Tapi sekarang di Insert kita ingin bisa mengenal sosok kamu dalam perspektif yang berbeda nih, bukan sebagai Mas Al tapi sebagai Arya Saloka yang memang sudah mengemban karir yang sangat panjang dalam perfilman, dalam FTV, sinetron sampai dengan saat ini. Nah, kalau boleh tahu, kamu baru ulang tahun kan yang kemarin ke-30 ya? Iya. Dan istri juga ke-21. Oh, ke-21. Baik. Beda dikit ya sama aku ya. Iya benar. Kita lagi sama-sama hal ini kayaknya. Kamu dua-dua kan? Aku dua-dua. Aduh, menyenangkan sekali nih ngomong sama Arya. Nah, Arya, tapi kayaknya pertengahan tahun nih banyak momen yang spesial, yang penting buat kamu. Istri kamu ulang tahun 18 Juni. Kamu 27 Juni. Sebentar lagi adalah anniversary, ya kan? Iya, Agustus. Iya, Agustus. Yang keempat kalau nggak salah ya? Iya, yang keempat. Nggak begitu, lupa. Iya, yang keempat. Nah, nanti kita edit biar Putri Anda ngeliatnya langsung Dia kayaknya lupa deh. Dia kayaknya lupa. Dia kayaknya lupa juga. Dia kayaknya lupa juga deh kayaknya. Tapi kamu sendiri mempersiapkan nggak nanti untuk anniversary, mau bikin sesuatu yang spesial? Atau setidaknya? Enggak sih. Dari awal nikah pun juga nggak pernah nggak pernah merayakan sesuatu yang mau buat apa enggak sih, cuman ya paling di rumah bersyukur aja masih dikasih hidup sampai hari ini. Iya ya. Doa semua orang kayak saat ini yang penting ya, masih dikasih nafas, masih dikasih kesehatan dan juga kesempatan kerja. Tapi pengen tahu nih ya, kayaknya kamu menemukan pasangan yang sangat klop, karena kadang-kadang ada yang pasangannya itu senang banget hal-hal seremonial seperti itu, mesti diingetin anniversary dan seterusnya. Terus ada juga yang cuek, kan akhirnya malah jadi berantem, tapi kayaknya kamu sama-sama santai ya. Sama-sama cuek, sama-sama kadang sering lupa. Malah kalau nggak salah itu tahun kemarin itu malah omku yang ngingetin. Astaga. Coba kalau kamu dapat istri yang udah expecting gitu kan, dikasih bunga lah, romantic dinner dan sebagainya. Tapi makanya sama-sama klop ya. Tapi sebenarnya kalian tuh udah deketnya berapa lama sih? Kan mau nikah nih 4 tahun. Kedekatannya udah berapa lama dari sebelumnya? Waduh, berapa ya? Kenal itu 2014 deh kayaknya.
Kan Hmm. temen. Nah, gue mau tahu nih ceritanya nih. Gimana sih ceritanya? Karena beredar informasi katanya dia sempat pacaran sama teman kamu Iya, awal. sempat pacaran sama temen. Sempat pacaran sama teman, terus eh setahun nggak ketemu, hampir setahun lah ya, hampir 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 setahun nggak ketemu, terus ketemu lagi juga nggak sengaja. Nah, Ternyata dia eh apa namanya ngekos supaya lebih dekat ke lokasi-lokasi syuting. mm, Ternyata ngekos itu di satu kosan sama temen juga, oke. lagi main ke sana. Loh, di sini gitu. Udah di situ sering ketemu lagi, akhirnya sering ketemu lagi. Ya udah akhirnya ya memutuskan untuk ya udah kita berkomitmen terus 2017, ya dari 2015 itu ketemu lagi, 2017 ya udah mau ngapain lagi, ya udah saya nikahin lah. Tahan dulu. Sebelum 2017 ini kita kupas dulu nih satu-satu nih. Jadi pertama kali kamu ketemu sama, dengan si Ana itu, pertama kali ketika dia masih pacaran dengan teman kamu, kamu sempat ada rasa-rasa gimana gitu? Atau memang cuma kayak, oh ini perempuan ini cantik, dan dia kan udah acting kan, dia berbakat, itu aja, atau mulai ada naksir-naksiran dari pandangan pertama? Hmm, ya teman aja sih, Hmm. teman ya, ya kebanyakan Tuhan itu menciptakan perempuan tuh kan pastinya udah cantik dong gitu. Jadi cantik itu banyak macamnya lah, ada cantik dari luar, ada cantik dalamnya gitu ya. Jadi macam-macam cantik lah. Kalau kita ngomongin luar ya otomatis memang yang dilihat udah pasti kan, oh iya cantik gitu kan ya. Kita akhirnya ya memang menjalani sebuah pertemanan kebetulan dia pacaran sama temen juga. Oh ya udah gitu, cuman habis itu karena memang kesibukan jadi jarang jarang ketemu sama temen, jadi nggak pernah ketemu sama si anaknya Hmm. gitu. Jadi cuman beberapa kali sempat ketemu olahraga bareng sama temen itu, tapi kebetulan memang nggak ikut, sendiri datangnya. Jadi memang ketemunya memang benar-benar waktu pas eh sudah nggak bareng sama temen lagi, si itu si Anu. Ya gitu. Pasti kan kamu ketemu lagi dengan dia di kesempatan yang selanjutnya. Itu kan pasti menjadi pertanyaan juga kan. Teman Uh, teman teman gue yang pacar kamu nih, uh, uh, respon dia. uh, 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 waduh, waktu itu responnya bilang apa ya? Kalau kalau ngerasa, waduh, kan mulutnya anak rada-rada juga ya. Waktu itu kalau nggak tahu ngomongnya apa ya? Mati apa ya? Lupa deh. Yang saya baca juga, yang aku baca juga kayak gitu. Jadi kayaknya bener nggak nih kalau ternyata Arya dari pertama ngeliat gerak-geriknya, responnya anak, wah nih cewek asik juga nih ya, termasuk orang yang lumayan santai dan juga cuek ya. Iya, santai, santai, cuek. Nggak, gue tuh eh dari dulu itu kayaknya kebanyakan tuh sukanya sama cewek yang cuek kayaknya deh. Nyangkutnya sama cewek yang cuek gitu. Suka sama cewek yang kalau lupa tanggal atau anniversary-nya, ulang tahunnya nggak akan marah gitu kali ya maksudnya ya. Kalau itu kebetulan. Kalau itu ah, entah apakah kebetulan atau ngikutin gue nggak tahu deh. Kayaknya ngikutin gue deh. Emang jodoh kayaknya ya. Kayaknya lebih lebih ngikutin gue aja karena gue aja cuek, nggak nggak suka sesuatu yang berlebihan. Jadi kayaknya ngikutin deh. Soalnya sih dulu waktu pas apa namanya awal-awal berkomitmen masih masih suka aja yang selamat ini berapa bulan gitu-gitu, masih aja gitu. Guanya yang lupa. Oh iya ya lupa ya. Jadi
akhirnya mengikuti Arya Salokakan diri kan ya. Ya udahlah memang Kayak ini. kayaknya. Yang penting esensinya ya. Oke, Bener. aku mau balik lagi. Akhirnya kan udah tuh mulai ketahuan ternyata anak single nih. Terus udah mulai ketemu. Yang pertama kali mulai menunjukkan tertarik sama yang pertama kali nembak tuh siapa? Enggak sih, nggak ada tembak-tembakan, nggak ada. Ya cuman apa bilang gua itu mau serius. Terus ya gue ditodong aja kalau memang mau serius ya udah ayo berapa lama lagi lu mau nikahin gue gituin ya gue bilang ya udah 2 tahun dari sekarang 2017 gue nikahin. Itu sampai bisa keluar angka 2 tahun dari sekarang pertimbangannya apa, Arya? Nggak banyak pertimbangan sih, keluar aja dari mulut ya udah 2 tahun dari sekarang deh. 2 tahun dari sekarang ya mungkin ya ngerasa pede aja 2 tahun dari sekarang mungkin keuangan sudah cukup membaik gitu aja mungkin ya harus pede lah. Kayaknya kalian memang tipe-tipe yang sangat ini ya, menganalisa keadaan dan sebagainya. Orang-orang yang sangat terukur ya, tipe yang emosional, meletup-meletup gitu ya. Mungkin lebih tepatnya berpikir sebelum bertindak kali. Cakep. Seharusnya semakin banyak orang seperti itu ya, berpikir dulu sebelum bertindak ya. Nah sekarang mau bahas lagi mengenai masa pacaran kalian. Ini kan udah nih ya, udah mulai deket-deket, bahkan udah mulai ada rencana kalau mau serius akan menikah dalam 2 tahun lagi. Nah pada saat itu kan juga kalian sama-sama kan berprofesi sebagai aktor sama aktris. Nah itu gaya pacaran kalian tuh kayak gimana? Apakah harus pergi ke tempat-tempat tertentu kah? Di Bandung kan kalau nggak salah ya? Apanya? Pacarannya di Bandung ya waktu itu atau di Jakarta? Oh enggak di Jakarta. Oke, udah di Jakarta. Di Jakarta. Nah, karena aku juga sempat baca, kenapa aku ngomong Bandung? Karena aku ngebayangin Dilan. Aku dengar pas awal kalian pacaran itu katanya sering naik motor. Oh iya. Dulu mah punyanya kendaraannya motor. Dulu mah punya kendaraannya motor. Jadi ya udah pakainya motor kemana-mana jalan. Cuman kan kebetulan gue itu nggak suka nongkrong. Dan pertemanan di dalam satu pekerjaan pun juga sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Kebanyakan juga kalau misalkan teman satu pekerjaan gitu lebih ke mungkin beberapa kali nongkrongnya di mana namanya kayak tim, terus kalau enggak ya nongkrong-nongkrong di pinggir jalan aja sebenarnya bukan ke kafe gitu, tapi lebih banyak kan di rumah. Lebih banyak kan sukanya ya kalau ada waktu lagi nggak ada syuting dipakainya ya paling buat di rumah aja, tiduran, nonton TV atau enggak baca komik gitu-gitu aja sih. Terus ini juga aku dapat beberapa cerita ya, karena kalau kan Arya ceritain kayaknya lumayan mulus ya ketemu cewek yang asik, yang diajak pacaran santai, naik motor juga segala macam mau, padahal Ana juga pada saat itu kan she's a very successful actress, mendapatkan penghargaan dari Festival Film Bandung dan seterusnya. Nah, kamu pas ngedeketin dia sendiri sempat ada ini nggak? Sempat ada kendala nggak? Karena aku pernah baca ada orang lain yang ngedeketin si Ana juga. Iya itu temennya, teman gue. Itu temen gue itu. Jadi kan gue nggak. Jadi sebelumnya itu mereka itu belum pacaran, temenan juga. Oke. Tapi mereka itu temenan juga. Terus gue juga nggak tahu lah. Kan nggak ngomong. Si temen gue ini nggak ngomong gitu. Terus waktu pas ya karena mungkin gue tuh gampang deket sama orang ya. Maksudnya gampang bergaul. Ya. Akhirnya waktu itu ya dikasih tahu sama teman satu lagi, si ini udah pacaran tuh. Oh ya udah gitu aja. Oh ya udah. Tapi pada akhirnya ketika kamu udah jalan terus sama dia, sempat ada ini nggak? Sempat ada yang ngedeketin dia, ngedeketin kamu. Sempat ada yang membuat kamu akhirnya kepikiran 2017 sih 2 tahun lagi dari sekarang nih, kayaknya gue pending dulu deh. Kayaknya yang suka sama saya nggak ada, tapi yang suka sama dia kayak banyak. Kayaknya bener, kayaknya yang suka sama saya nggak ada.
suka sama dia mungkin banyak. Nah, pasti Anda cantik banget dan Anda juga lagi banyak banget itu kan puluhan sinetron juga yang lagi dia main kan. Gimana tuh caranya? Kan pasti pada saat itu kamu sebagai seorang laki-laki kan mesti ini cewek gue nih. Gimana caranya nih biar orang-orang tahu nih dan agak diganggu oleh yang kira-kira mungkin naksir sama Anda? Enggak sih, gue malah kayak enggak, gue tuh malah nggak pernah jarang banget dia syuting, gue ikutin ke lokasi tuh jarang banget malah. Palingin cuman beberapa kali yang itu pun juga cuman nganter terus pulang terus paling nanti jemput gitu kalau pas lagi free ya. Nggak pernah yang nungguin terus biar ini ada lakinya nih gitu. Enggak sih, nggak pernah. Lebih ke ya kalau memang punya niatan udahan, ya berarti memang udah sampai di situ aja sih. Gue sih mikir gitu aja dulu. Ya kalau memang ada yang lain, dianya suka terus mencoba untuk berhubungan, oh ya udah berarti sampai situ aja berarti. Wow. Jadi faktor trust di antara kalian tuh dari awal aja udah lumayan gede ya? Iya mungkin. Mungkin ya. Mungkin masih muda gitu kan lumayan posesif sama lumayan harus menunjukkan gitu loh. Gue lagi sama orang ini gitu. Soalnya takutnya nggak nyaman, Bu. Iya nggak sih? Kan nggak semua orang suka diposesifin ya. Gue pun kalau sama teman pun juga lebih begitu, lebih ke yang penting dia nyaman gitu. Kenalan sama orang baru pun juga kan kita nggak mungkin langsung kenal dekat gitu. Otomatis kan terkadang kita kenal sama orang baru, kita pun berakting menjadi orang baru loh terkadang. Dari misalkan kita sering bercanda ketemu orang baru, ketika kenalan pasti kita yang biasanya yang hai terus ketemu orang baru pasti halo apa kabar. Pasti gitu. Sampai akhirnya benar-benar merasa nyaman. Baru kadang kita berubah menjadi diri kita, mungkin yang suka bercanda, suka ngapain. Kadang tuh begitu. Kadang malah kalau orang yang serius ketemu orang yang baru bisa berakting menjadi seseorang yang tidak serius mungkin. Kadang kan begitu. Oke. Ini emang omongan aktor watak ya, kayak lagi kayak lagi membedah peran gitu ya. Oke. Tapi kembali lagi ke sosok kalian berdua. Apa sih yang membuat kamu benar-benar akhirnya terpincut dan menyatakan bahwa mau serius, insya Allah kita akan menikah 2 tahun dari sekarang misalnya. Sosok dari Anda yang membuat kamu begitu yakin she's the one tuh apa? Apa ya? Gue tuh suka bingung kalau ditanya karena kadang itu gue nggak mau mencari alasan-alasan kenapa gue suka sama si A, kenapa gue suka sama si B, karena gue takut nanti ketika ada suatu konflik gue mencari alasan untuk gue tidak suka. Wow, you're very honest loh, Arya. Jadi ya udah, kalau memang Tuhan ngasihnya jalannya ya sama A, ya udah jalanin sama A gitu. Kalaupun nanti harus gimana, gue nggak mau sama sekali mencari kejelekan itu sih. Kejelekan, si ini udah nggak begini lagi, si ini udah nggak begini lagi. Karena kan ada aja ketika ditanya, kenapa sih lu suka? Iya dia tuh baik banget, pengertian banget. Nanti ketika lagi konflik-konfliknya, terus pisah, mau itu pacaran, putus, atau kayak gimana, nanti ketika ditanya, kenapa lu putus? Iya dia udah nggak perhatian lagi sama gue. Lah dulu lu ngomong dia perhatian. Yang gitu tuh. Takutnya ada aja gitu kalau kita ngomong, iya dulu dia baik. Dia dulu ngertiin gue banget, dia itu keibuan banget. Nanti pas lihat punya anak ternyata nggak keibuan, dia nggak keibuan nih.
Jadi jangan patokin sama sebuah standar atau checklist ya. Iya. Dengan waktu something happens tidak sesuai, akhirnya karena udah komit dari awal komit dengan si checklist itu, akhirnya kemudian bisa menjadi masalah. Jadi intinya sih kayaknya go with the flow aja ya. Kalau memang sudah ditakdirkan, ya jalannya seperti itu. Iya, sekarang juga apa tuh gue mau ngomong apa jadi lupa nih. Sekarang juga lu masih lupa. belum keinget. Aduh, Belum kayaknya ingat, benar. Tadi gue mau ngomong apa ya? tadi kan ngomongnya adalah mengenai itu nanti kalau nggak perhatian, awal mulanya ngomongin perhatian. Iya. Terus kan kayak checklist di awal, takutnya nanti kalau sesuatu berubah, ada perubahan, kamu bilangnya kalau misalnya orang ngomongin dia Iwan, ternyata kayaknya Glenn deh. tenang, gue masih ada pertanyaan. Nah, oke. Tapi kalau Anda kan juga pasti banyak diwawancara sama orang. Dari yang kamu pernah baca, kamu pernah dengar, atau pengakuan Anda sendiri, apa yang membuat dia begitu yakin sama kamu? Karena biasanya ya, pada saat lagi pacaran itu, cowok akan berusaha menunjukkan bahwa, oke, yang penting kalau kita bersama, masa depan dengan saya akan seperti ini. Saya akan berusaha untuk bisa memenuhi kewajiban saya sebagai suami. Tapi kalau perempuan itu kan, dia harus bisa membuktikan pilihannya kepada orang tuanya, keluarganya. Nah, kamu pernah dengar nggak, apa sih dalam diri kamu yang membuat Anda tuh merasa he's the one? Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau ditanya begitu juga, kadang juga nggak ngerti kenapa mau sama gue ya. Karena kan ya dulu juga kalau misalkan kemana-mana juga gue bawanya motor. Kalau kadang kan ada aja orang yang gengsi, gue maunya bawanya mobil, gue naiknya ini, maunya gitu ya. Gue juga waktu itu ya stabil aja sih keuangan, cuman tidak yang berlebih. Ya gue sih dari dulu diajarin suka nabung aja ya. Jadi kalau memang tidak lebih mendahulukan kepentingan yang memang penting daripada sesuatu yang memang dianggap ini masih belum terlalu penting nih gitu. Mungkin karena gue pelit dan suka nabung kali ya. Nggak tahu deh. Jangan kita sama-sama tipe-tipe yang nggak boros. Jadi emang karena kalau ngomongin mengenai nikah kan mesti visi misinya kan mesti sama. Kalau kamu tipe orang yang tapi misalnya Anda tipe orang yang glamor, suka belanja branded, suka sih. segala macam kan tidak klop. Gue dulu tuh gue pingin belajar menjadi orang yang lebih baik. Kalau mau belajar bareng-bareng nggak? Kalau mau belajar bareng-bareng, ayo. Itu. Temenin gitu. Ya ayo temenin gitu. Kalau memang mau, tapi kalau memang masih belum mau jadi kita belajar agama lebih baik, menjadi orang yang lebih baik, ya udah terserah. Ini dalam banget sih menurut aku, ini dalam sih. Ini yang aku dari tadi cari Arya. ini kuncinya. Nah, kata-kata ini terucap kapan nih? Sejak berapa lama kamu udah mulai deket sama dia? Kayaknya sebelum nikah deh. Kayaknya sebelum nikah. Bukan yang pas awal-awal ketemu, enggak ya. Awal-awal ketemu yang ngomong aja pingin belajar jadi orang yang lebih baik ya, cuman ngomong aja gitu, tapi belum ngajak bareng. Gitu. Tapi setidaknya udah mulai ketahuan ya, visi misi dalam hidupnya udah sama nih ya, udah satu. Kalau memang mau ya ayo. Oke. Nah, akhirnya kan kalian menikah tuh ya di bulan Agustus ya. Aku ingatkan jangan lupa ya, setidaknya beli bunga lah ya. Ada Evan Sanders sebelah bilangin ke Evan reminder tanggal 6 Agustus. Nah, itu juga tuh. Gue sering bilang ya mungkin kebanyakan perempuan ya. Itu mungkin kebanyakan perempuan itu suka yang namanya dikasih bunga. Nah,
Eh, kalau ya itu kan hanya simbolis ya sebenarnya. Tapi gue selalu bilang gue tuh nggak suka ngasih orang bunga karena bunga itu ya udah besok kalau nggak dirawat juga mati. Ya, ya. Ya mendingan gue ngasih lo yang lebih berharga, apaan kek? Mungkin lo ngasih lo makan atau ngasih lo apa yang memang bisa dipakai gitu. Kalau bunga mungkin kita beliin ya namanya perayaan seperti itu kan pasti pinginnya nyusun bunganya yang memang bagus ya, nggak mungkin cuma setangkai dong gitu loh. Kasarnya kalau misalkan buat bunga itu mungkin 250.000 atau 300.000 ya mungkin gue bisa memberikan lo sesuatu yang memang lebih berguna. Gue dari dulu tuh gitu, jadi gue seumur-umur tuh memang nggak pernah beli bunga. Wah, Insertizen, ternyata Mas Al dan Arya Saloka memang berbeda ya. Kalau Mas Al di sinetronnya kerap kali tampil romantis, tapi nyatanya seorang Arya Saloka mengaku belum pernah membelikan bunga untuk pasangannya. Tapi tetap kepincut nggak sih dengan pesona Arya Saloka ini? Nah, kali ini Nadia Mulya mau ulik nih background dari kehidupan seorang aktor Arya Saloka. Seperti apa ya kira-kira? Arya Saloka, kalau kamu tidak menjadi seorang aktor, kira-kira kamu menjadi apa? Kayaknya kamu bergerak di industri keuangan deh kayaknya. Financial planner jangan-jangan. Nggak juga sih. Dulu itu punya cita-cita ya dari kecil itu sosok yang memang diidolakan kan pasti ayah. Jadi nggak jauh-jauh dari situ. Mungkin waktu pas TK sampai kelas 1 2 SD masih ya kelas 1 SD lah. Masih yang ditanya pengen jadi apa? Pengen jadi astronot dulu. Oh, jadi ayah kamu astronot, bukan? Bukan. Ayah itu di PLN dulu, kerja di PLN. Oke. Nah, terus ketika karena sosok ayah yang jadi panutan dilihat, itu dari kecil tuh sebenarnya udah tanya dulu sekolahnya di mana, waktu pas SMA atau STM, terus kuliahnya di mana, ngambilnya apa. Jadinya waktu teman-teman dari SMP pun masih bingung dia mau apa, gue udah tahu. Oke, gue SMA mau IPA, nanti kuliahnya teknik elektro, udah kerja ya udah PLN gitu dulu. Tapi dulu kan juga olahraga juga kan. Dulu olahraga juga ya, adalah kepikiran pingin ini kalau sukses pingin nerusin jadi atlet gitu. Tapi ternyata lebih condong ke seni kali ya. Lebih condong ke seni. Dari elektro akhirnya ini mau bahas sedikit. Sebenarnya akhirnya titik kamu mulai menyimpang dari rencana yang udah dari SMP, SMA, kuliah kamu rancang itu apa tuh? Sampai akhirnya kamu mulai mencoba seni dan memantapkan untuk di seni peran. Itu nggak sengaja juga. Lagi liburan ke Jakarta, terus punya kenalan di Jakarta sini. Akhirnya dikenalin satu orang yang memang itu menjadi teman diskusi dalam hal seni peran. Bisa dibilang guru lah. Okay. Nah itu jadi waktu pas kenalin kita bahas seni peran ini, jadi harusnya pulang ke Malang buat kuliah, jadi nggak balik. Jadi nggak balik gitu. Oke. Ini sebenarnya tadinya mau bahas mengenai percintaan kamu, tapi aku mau bahas sedikit mengenai seni peran, karena aku udah ngeliat kamu kan main film, main FTV, sinetron segala macam. Peran yang kamu perankan sangat variatif. Kamu di indie juga yang aku pernah lihat, kamu pernah menjadi anak muda, suka party, pengen banget ke DWP gitu. Jadi cukup banyak peran yang kamu mainkan. Arya, kamu apa peran yang pengen banget, cita-cita banget yang one day pengen kamu mainkan? Kayaknya nggak ada ya. A really bad guy gitu, villain, atau pengen di sinetron laga misalnya. Kalau tipe film apa, iya.
Kalau tokohnya kayaknya lebih tepatnya itu kalau memang dipercaya untuk memerankan tokoh itu, ya gue sih akan mencoba untuk memberikan yang terbaik dari guanya. Tapi kalau pingin deh film ini gitu, banyak sih sebenarnya, semua genre pingin banget. Bisa main di horor itu pun pingin, bisa main di action yang tahun dulu, perang-perang zaman tahun dulu, kayak film-filmnya mungkin kayak film-filmnya Quentin Tarantino, pingin banget. Terus ya banyak sih, banyak banget. Biografi itu memang kemarin kan ya alhamdulillah sempat di Habibie Ainun 3 yang biografi, sempat ada di situ. Ya maksudnya mungkin ada biografi apa lagi, pingin aja gitu. Pingin semua sih. Dan sebenarnya kan orang itu kalau pengen semua bisa, asalkan support sistemnya juga oke kan. Dan kayaknya itu dengan istri kamu, dengan anak kamu yang benar-benar memang sangat mendukung nih, karena kan pekerjaan kamu saat ini stripping memang sangat menyita waktu dan sebagainya. Jadi seberapa sih dukungan daripada Anne sendiri dengan karir kamu? Karena Anne sampai dengan saat ini dia masih di dunia seni peran nggak sih? Atau dia memutuskan untuk rehat dulu nih untuk ngurus Ibrahim? Rehat bener-bener rehat sih kayaknya. Udah di rumah paling ya ngurus rumah, ya mungkin pekerjaan mungkin dari endorse aja, gitu-gitu aja sih. Ya kalau masalah dukungan pasti mendukung lah. Suaminya bekerja dimanapun, yang penting itu halal, tidak merugikan orang lain, selama kerjanya jujur, ya pasti insya Allah ya dia sih dukung sih, pasti selalu mendukung, support. Hebat sih, karena bagaimanapun juga yang kamu lakukan kan adalah pekerjaan, passion kamu. Tapi faktanya peran kamu ini dicintai oleh setengah populasi orang Indonesia. Dan alhamdulillah. Tapi pasti selalu ada suka dan dukanya. Kalau dari yang kamu rasakan dengan peran kamu saat ini yang fenomenal, suka dukanya apa aja sih? Ya kalau kita ngomongin dukanya, mungkin udah nggak seperti dulu ya, yang kalau kemana aja bebas. Ya ngerti lah, paham lah, orang seneng ya nggak apa-apa gitu. Cuman mungkin lebih ke, kadang kan kalau gue tuh ada di tempat keramaian itu kadang suka pusing, suka bingung gitu. Suka bingung melihat orang banyak gitu. Jadinya tuh kalau ngeliat orang yang berkumpul banyak banget itu suka pusing aja. Tapi ya senangnya ya, maksudnya karya gue sendiri banyak yang suka, dan banyak banyak yang nonton, banyak yang suka, banyak yang sebenarnya kayak komplain, masukan itu senang sih ngelihatnya, karena mereka juga berarti kan nonton dan mereka peduli juga. Oh ini kenapa begini ya, kenapa begitu ya, itu kan berarti masukan buat tim juga kan. Nantinya kita bisa berbenah, bisa mengerjakan mungkin lebih baik lagi, karena kan industri persinetronan Indonesia yang kita notabene itu setiap hari mengerjakan kan memang nggak mudah. Membuat sebuah ide itu, ide yang bagus juga nggak gampang. Kita ingin membuat sebuah karya sinetron yang memang berbeda, tapi ya mau berbeda gimana pun harus paham juga ini sinetron. Kalau mau cepat-cepat ya mungkin kita bisa buat series mungkin gitu. Tapi kan ya jadi harus sama-sama saling paham juga sih, buat yang nonton juga gitu. Buat kita di sini juga berusaha untuk selalu kasih ide-ide yang baru lah, yang berbeda dengan cara pengambilan gambar yang berbeda. Terus saya sendiri ingin menjual acting yang berbeda dari yang di TV. Maksudnya aktor-aktor lain yang biasa mereka jual di TV seperti apa, saya ingin menjual sesuatu yang berbeda. Dengan semuanya kita coba mainnya dari dalam deh gitu, enggak yang
semuanya harus dengan mimik, marah harus dengan melotot, atau marah harus dengan teriak gitu. Kita, kalau saya sendiri memang waktu pas awal buat ini pun mencoba untuk menjual sesuatu yang ini gue pengen menjual tokohnya itu seperti ini kepada kalian, mudah-mudahan diterima, lebih tepatnya ke tim PH-nya dan tim sutradaranya ya. Ini ingin menjual seperti ini nih gitu, mudah-mudahan bisa diterima, dan ya alhamdulillah sampai detik ini sama para penonton yang lain juga alhamdulillah sangat diterima. Sangat diterima, dan saking diterimanya bentuk perhatian mereka, salah satunya adalah itu posesif dengan karakter kamu yang kamu mainkan dengan begitu baiknya. Pastinya walaupun ini bentuk perhatian, kan aktor juga adalah manusia gitu. Kamu sendiri gimana sih cara kamu sama Anne menghadapi ini di saat orang-orang posesif banget nih dengan karakter kamu, terus udah mulai mengusik, udah mulai masuk ke kehidupan pribadi dari sosial media. Tapi apakah bentuk perhatian mereka itu hanya sebatas di lokasi syuting, social media, atau pernah sampai ke ranah yang lebih private lagi, Arya? Ya Insertizen, seiring ketenaran Arya Saloka yang semakin digandrungi para penggemar, kerap membuat sosok sang istri terpaksa ikut terseret dan terkena imbasnya. Karena seringkali dibanding-bandingkan hingga dikirimi cacian serta hujatan. Tidak sedikit, Putri Anne mendapati hujatan dari para penggemar Aldebaran yang diperankan oleh suaminya sendiri. Hingga kerap dituding pansos atau panjat sosial atas ketenaran yang didapat oleh Arya Saloka. Lantas, bagaimana tanggapan Arya Saloka terkait tudingan yang dilemparkan pada sang istri? Apakah bentuk perhatian mereka itu hanya sebatas di lokasi syuting, social media, atau pernah sampai ke ranah yang lebih private lagi, Arya? Kalau private lagi sebenarnya kurang begitu paham ya Bu. Tapi mungkin kalau dengar orang ngomong sih pasti ada aja yang lebih dalam lagi. Ya nanggapinnya kalau dari gue sendiri, gue nggak pernah terlalu meribetkan ya. Karena ya udah, kalau mereka mau menghina, mau ngapain aja, ya itu hak mereka, ya itu urusan mereka dengan yang di atas nantinya gitu loh. Gue mah bodo amat, hidup gue. Situ nggak bayarin gue makan, situ nggak bayarin rumah gue, situ nggak bayarin listrik, ya udah gitu. Kadang aja orang yang bayarin gue makan atau bayarin gue listrik, gue suka nggak dengerin gimana mereka yang nggak bayarin. Jadi ya udah, hidup sendiri, toh gue juga tidak bisa menyenangkan hati semua pihak. Jadi yang memang senang, ya bebas, kalian berhak menyenangkan hati kalian dengan apapun itu. Yang memang tidak senang, ya sudah, tidak usah ditonton. Kalau mau menghujat, ya monggo, terserah kalian. Itu hak kalian. Saya sih di sini ya tetap bekerja dengan apa adanya aja. Wow. Untung ya kamu termasuk orang yang sangat, bisa dikatakan santai dalam menghadapi hidup gitu. Kamu fokus sama diri kamu sendiri, karya kamu sendiri, dan kamu punya pasangan juga yang satu vibe sama kamu. Tapi kalau dari Anne sendiri, kalian suka diskusi nggak sih terkait hal ini sampai, kadang suka, karena kan kalau gue sendiri kan jarang tuh buka sosial media. Kalau Anda mungkin karena waktunya lebih banyak di rumah, kadang main sosial media kan. Kadang ada aja yang masih suka dibaca, ngeselin. Anda kan kadang orangnya kan juga suka ngomel-ngomel ya. Jadi kadang tuh ya gatal aja, suka dibalasin, tapi mungkin sarkas lah. Balas-balasnya satir begitu. Ya cuman kadang udahlah, biarin aja, nggak usah diiniin. Kalau mau ya udah, nggak usah dibuka sosial medianya, buka aja yang lain. Kalau memang nggak mau kesel, ya kesel pasti. Kalau misalkan baca begitu, ya namanya manusia, wajar ya. Wajar sih kesel sih. Cuman kan balik lagi, kita ngontrolnya itu gimana? Balik lagi pengontrolan diri.
Soalnya kalau kita tanggapin nggak bakal selesai, Bu. Iya, Ya, kalau yang ngehujat 10% dari warga Indonesia mah pakai jempol udah jadi mungkin kayak badannya Lia Dirai kali. Jempol. Jadi besar banget. Tapi that's a really good mindset ya untuk kamu sama Anda juga bisa punya untuk menghadapi ini. Terus kalau dari kalian berdua nih ada rencana apa ke depan? Apakah ada mau nambah mau ngasih adik buat Ibrahim misalnya? Itu belum direncanakan sih kalau itu. Itu belum direncanakan. Tapi paling rencana ke depan ya mungkin mikirin ini pandemi kapan berakhir ya. Sama dong kita pikirannya. Pandemi kapan berakhir ya, itu udah pingin apa jalan-jalan keluar, pingin umroh, pingin ibadah gitu, kayak susah gitu. Semoga kita doakan berakhir ya. Arya, thank you so much lo udah meluangkan waktunya. Tapi boleh satu lagi untuk semua pendengar kamu, para pemirsa internet yang tengah menyaksikan, mungkin ada sesuatu yang mau kamu sampaikan untuk mereka. Ya, tetap jaga kesehatan lah, tetap jaga kesehatan. Ya semoga Allah cepat menyelesaikan pandemi dunia ini, dan semoga untuk pemerintah bisa membantu warga-warga Indonesia yang memang kekurangan, karena sekarang kita pemerintah menyuruh untuk kita di rumah aja, tapi ya mungkin harus memberikan solusinya buat rakyat-rakyat yang memang kurang ya, yang berdampak dan memang yang memang kekurangan sih Bu. Karena kita kalau ngomongin ya mungkin untuk ukuran saya yang menengah lah ya, bisa dibilang menengah, kalau disuruh PPKM di rumah ya mungkin masih bisa menghidupi keluarga gitu. Tapi kan ada yang mungkin kurang, disuruh PPKM di rumah, ya mereka bingung habis ini mau makan apa, anaknya mau dikasih makan apa. Mungkin kalau sebagai laki-laki untuk yang pasti kan ketika udah berkeluarga, ya udah yang penting anak istri gue nggak kelaparan, untuk gue sendiri gampang lah urusan nanti, mau gue makan kayak mau gue nggak makan kayak gitu. Cuman kan kasihan juga ya kalau kayak begitu. Jadi mungkin lebih ke teman-teman semua yang mungkin merasa seperti itu, sabar, tetap semangat. Mudah-mudahan ada solusinya, untuk pemerintah mungkin bisa diberikan solusi yang lebih baik gitu untuk teman-teman yang itu, supaya ya kita juga bisa cepat selesai di Indonesia ini gitu. Amin. Dan kita juga saling berempati ya, Arya ya. Kita semuanya dalam menghadapi situasi yang sama, walaupun ada yang lebih nyaman kondisinya, ada yang sangat terpuruk kondisinya, tapi kita sebagai sesama manusia memiliki tegang rasa sayang. Iya betul. Cakep. Thank you so much Arya, karena aku tahu Thank you juga Ibu Nadia. Ngelirik-ngelirik kayaknya udah mulai mau di calling syuting nih kayaknya. Iya. Bentar gitu. Arya, thank you so much ya udah meluangkan waktu untuk kita. Sehat selalu. Sama-sama. Sama-sama. Thank you juga Ibu Nadia dan tim. Terima kasih banyak sudah mau ngundang-ngundang saya. Oke, selamat syuting ya. Take care. Thank you. Selamat syuting juga. Jaga kesehatan selalu. Bye. Insertizen, ketenaran yang kini diraih Arya Saloka tentu membuat dirinya harus bisa menerima konsekuensi para penggemar yang begitu posesif dan juga fanatik pada perannya sebagai Aldebaran. Meskipun begitu, sinetron tetaplah sinetron. Tidak bijak kiranya jika harus mengusik bagian terdalam dari seorang artis tersebut. Apalagi jika tidak ada hubungannya dengan alur cerita untuk sinetron. Dari wawancara eksklusif ini, semoga bisa mengurangi rasa penasaran Insertizen terkait perjalanan cinta Arya Saloka
dan Putri Anne yang sudah dibina sejak tahun 2017. Dan semoga tidak ada lagi hujatan serta cacian yang terlontar untuk siapapun dan pihak manapun. Mari kita doakan saja, semoga keluarga Arya Saloka bersama Putri Anne terus diberikan kebahagiaan. Terima kasih untuk Insertizen yang sudah menyaksikan episode spesial Arya Saloka ini. Jangan lupa terus saksikan iTalk setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5 sore hanya di www.insertlife.com.